warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dari absen. Close enggak? Ini hari Selasa tanggal 18. Abdul, udah ada Abdul Hadi? Belum ada. Abu Zar. Hadir. Asmi Lisvia. Belum ada. Alifia. Alif Fitrah. Hadir, Miss. Anggi Alta. Anissa Uning. Anissa Uning. Belum ada. Harifin. Hadir, Miss. Arik. Arik belum ada. Arvin. Arvin belum ada nih. Arya. Arya. Arzika. Izin, Miss, karena lagi mati lampu. Ayu Sri Kandi. Hadir, Miss. Berli. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Elfrida. Hadir, Miss. Pasha Arni. Farah Febri. Fitriana Nurul. Hadir, Miss. Hania Zifana. Hania. Hasna. Ini belum ada. Haris Hidayat. Belum ada juga. Hasna Aul. Irfan Hilmi. Kaisan Radin. Kaisan belum ada. Umara. Hadir, Miss. Lintang. Hadir, Miss. Fazil. Farid. Ini. Imam. Hadir. Naswa. Nurlia Azizah. Hadir, Miss. Kinaya. Hadir, Miss. Ntar misalnya absen lagi deh. Kita masih lanjut membahas stokiometri, ngomongin mol. Kita masih lanjut soal kemarin. Kalau masih nanti ada waktu, kita misalnya tambahin soal deh. Ketik. Oke, kita lanjut ke soal ini. Masih ingat-ingat lagi konsep mol terus menuliskan persamaan reaksi ya. Nah, sekarang di sini ada soal oksidasi sempurna, pembakaran sempurna dari suatu hidrokarbon, produknya apa? Gas H2O. H2O. Oke, nah itu harus diingat-ingat. Nah, kalau misalnya hidrokarbonnya itu campuran ataupun apapun lah, misalnya kayak ada asam, dua asam yang berbeda dinetralkan oleh basa. Nah, itu pun nanti reaksinya harus kalian pisahkan. Misalnya, kalau di sini contoh misalnya CH4 dengan C2H6. Walaupun dia nyampur dalam satu wadah, tapi ketika bereaksi dengan oksigen, itu kita tulis reaksinya masing-masing. Jadi jangan CH4 plus C2H6 plus O2, jangan. Jadi CH4 plus O2, terus misalnya HC, ada HCl, ada H2SO4, kemudian dinetralkan dengan
NaOH. Nah, kalian tulis masing-masing reaksinya. HCl plus NaOH, terus H2SO4 plus NaOH, terus masing-masing reaksi. Kita akan tuliskan kalau CH4 bereaksi dengan O2, tadi hasilnya adalah CO2 dan H2O. Lebih suka biru, kayaknya lebih adem. Oke, setara kan? C-nya udah setara jumlahnya, H-nya? H-nya berapa nih kalau setara? Si 2. Terus dikali 2. Ini H-nya dikali 2. Nah, berarti sekarang total oksigen di sebelah kanan ada berapa? Ini ditambah yang ini 4. 4, maka O2-nya juga harus 4. Jadi O-nya di sebelah ini. Nah, jadi 2 ya. Nah, sekarang ini kita udah punya untuk si metana. Nah, sekarang kita bikin untuk si etananya. C2H6 plus ya CO2 plus H2. Oke, setara kan? Ini berapa? 2. 2. Yang ini? 3. 3. Berarti total O-nya ada? 7. 7. 7 itu berapa? 7/2. Oke, 7/2. Oke. Nah, sekarang katanya di sini metananya 60. Berarti berapa? Mili? 600 mili. Nah, ini 600 mili dengan perbandingan koefisiennya, maka O2-nya berapa? Kalau 1 600, kalau ini 1200 mili. ya 1200 ya. Berarti yang ini dia 1200 mili. Ada yang masih bingung dari mana? Satu 600, maka ketika 2 1200. Kalau ini sama ya, 600 koefisien 1, yang ini 1200. Sekarang kalau kita mau melihat ini berarti si etananya dia adalah 400 mili ya. Maka untuk satunya 400, untuk 7/2-nya berapa? Atau 400 bagi 2 kali 7? 400 mili. Nah, yang ditanya apa? Dibutuhkan O2 murni sebanyak berapa? Nah, ini tinggal kita tambahkan. Hasilnya berapa? 2600 mili. 2600 mili. Oke, jadi kita dapat jawabannya yang B ya. Bisa dipahami. Sekarang coba Miss Lina buat soal baru. Saya pakai ini dikit aja. Udah pulang banyak Ini ketik ya. Campuran
Oke, kalau ketemunya soalnya seperti ini, aduh, tentukan komposisi campuran metana dan etana. Pandek badai. Misalnya kelempar tadi sinyalnya terputus. Ini ada campuran 5 liter gas metana dan etana. Nggak tahu lah perbandingannya mau 2,5, mau 2,3, mau 1,4, mau 1,5, 3,5, kita nggak tahu ya. Dan etana dibakar sempurna dengan gas oksigen menghasilkan 6 liter gas CO2. Nah, berarti yang pertama langkah yang harus dibuat apa ini? Apa ini? Setarakan reaksi. Iya, persamaan reaksinya harus ditulis. Nah, Miss Niha biar gampang ya, Miss Niha copy aja lah. Tinggal kata yang nggak butuhin dihapus. Ya. Berapa ini jumlahnya? Ada yang namanya Jumlahnya berapa? 5 liter lah. 5 liter itu kan untuk semuanya kan. Nah, untuk satunya berapa? Ini kalian harus misalkan misal volume si CH4-nya itu sama dengan X liter, maka si volume C2H6-nya berapa? 5 min X. Good, 5 min X ya, liter. Nah, ini kan berarti kita bisa tuliskan kan di sini, kalau ini X, berarti kita ngomongin CO2, ya udah kita fokus gitu. Berapa liter? Koefisien ini kan udah setara. Hah? X juga ya. Maka dia berdasarkan bandingan koefisien ini juga X liter. Liter deh. Nah, ini berarti di sini adalah 5 min X ya kan? Maka untuk yang ini
berapa? 10 min 2x. Nah, terus datanya katanya ini ketika ditotal berapa jumlahnya? 6 liter. Iya. Nah, berarti di sini tinggal kita selesaikan kan? X ditambah 10 min 2x sama dengan 6 gitu kan? Miss. Miss. Oke. Berarti berapa ini? X 10 min 2x. Ini juga dalam 1 liter. Oke, liternya disimpan dulu deh. Yuk, lanjutin ini bersamanya jadi apa? Di sini X-nya sama dengan 4 liter kan. Nah, artinya di sini kita tahu X-nya sama dengan 4 liter, terus yang ini sama dengan berapa? 1 liter. Udah. Jadi hasilnya sekarang kita peroleh C2H6 sama dengan 4 berbanding 1. Atau komposisinya kalau mau pakai liter ya 4 liter berbanding 1 liter. Yang nggak sampai cuma Bisa mengikuti? Oke, kita lihat soal selanjutnya. Oke, tadi kalau reaksi pembakaran kan akan menghasilkan CO2 kan? Nah, koefisiensi CO2 itu dia adalah jumlah indeks dari karbon yang ada di senyawa hidrokarbon ya kan? Kalau semua ini punya volume yang sama, ini 100 mili, 100 cm kubik itu sampai 100 mili, ini 100 mili gas, ini 100 mili, 100 mili, 100 mili, 100 mili. Hasilkan gas CO2 terbanyak menurut kalian. Yang mana? Yang banyak C-nya, good. Jadi jawabannya adalah yang mana yang paling banyak C-nya? Yang paling banyak. Kan sawah ya, ada tuh buat irigasi dan alat dulu. Itu ada loh, kalau ini apa namanya? Pokoknya di situ doang tuh. Yang paling banyak C-nya, karena nanti dia akan menghasilkan karbon dioksida paling banyak. Sederhana itu. Karena ya kayak sama aja kayak tadi nih. Jadi kalau misalnya ini sama-sama 100 mili, berarti di sini 100 mili, tapi kalau C-nya 3 harapnya jadi 300 mili nanti CO2-nya. Itu berbanding lurus dengan koefisiennya. Kemarin udah. Oke. Dalam suatu tabung reaksi terjadi reaksi berikut. Nah, dari sudah setara. Kemudian pada reaksi tersebut digunakan 0,01 mol logam perak dan 50 mili logam ZnOH2 yang diperoleh dari hasil pengenceran 50 mili larutan ZnOH2 1 molar. Nah, jika reaksi berlangsung stoikiometris dan sempurna,
massa Zn yang terbentuk dalam reaksi adalah, sekarang kita lihat di sini ada apa ya, kayak mengecoh gitu ya kalimatnya. Peroleh dari hasil pengenceran 10 ml larutan ZnOH2 1 molar. Ini di sini mol yang ada di awal yaitu 10 ml 1 molar dengan mol setelah diencerkan yaitu 50 ml, itu molnya sama. Yang berubah apa sih? Volume airnya kan? Tapi si ZnOH2 ini dia sama molnya. Karena dia kan nggak ada penambahan ZnOH2. Yang berubah apa? Volumenya. Yang berubah apa? Konsentrasinya. Tapi kalau ya mau dia nanti konsentrasinya berapa, volumenya berapa, tetap kita akan cari molnya kan. Apapun datanya kita ubah ke mol. Nah, jadi mol yang ada di sini itu sama dengan yang ada pada keadaan awal 10 mili, karena semuanya kita gunakan, kecuali kalau misalnya ada soal yang misalnya dan 50 mili larutan ZnOH2 yang diperoleh dari hasil pengenceran 10 mili larutan ini menjadi 250 mili. Jadi dari 250 artinya molnya hanya 1/5-nya. Logikanya itu cuma contohnya. Misalnya dari 10 mili ini molnya segini, kita encerkan sampai 250 mili, tapi dalam reaksi hanya kita menggunakan 50 mili. Artinya molnya kan dari 250 cuma diambil 50, berarti 1/5. Nah, 1/5-nya molnya dari keadaan awal. Tapi kalau ini kan nggak dibilang, cuman 10 mili ini diencerkan sampai 50 mili, tapi semuanya kita pakai. Jadi zaman dulu belum apa sih yang diperintahkan obat tuh ya. Oh iya, siapa tahu berada di Nusantara dulu. Alah, harus menurut saya. Cuma yang saya tahu Asia. Nah, ini berapa jadi? Molnya berapa? Warna wilayah penjajahannya warna. Thailand. Molnya berapa? Ya, jadi dia molnya juga 0,01 mol, jadi sama dengan si perak. Nah, sekarang kalau misalnya koefisiennya berbeda, maka siapa reaksi pembatasnya? Reaksi pembatasnya yang mana? Si perak. Si perak. Kenapa si perak? Karena nanti kan kalau kita ini dibagi 1, maka kita dapat tetap 0,01 ya. Yang ini kita bagi koefisiennya 2, jadi 0, maka yang ini dia adalah reaksi pembatas.
Oke. Jadi sekarang yang ditanya apa? Kalau misalnya ini dari reaksinya 2Ag and OH2 suku kata dari Kyoto Oke. Berarti kalau misalnya ini, kalau kita ngomongin pembatasnya, ini 0,01, karena dia habis reaksi, udah, yang ini nanti akan sisa, maka si ZN-nya terbentuk berapa? Nol koma tinggal dikalikan dengan MR-nya berapa? Berapa hasilnya ini? 327 miligram. Jadi sebenarnya kalau ngerjain soal ini kan lama nulis ya. Kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, intinya kalian cari molnya. Di sini dia 0,01, yang ini kalian juga dapat 0,01. Lihat koefisien, udah tahu ini pembatas ya. Langsung maka ini jadi setengahnya 0,005. Tinggal dikalikan 65,4. Udah. Kalau ini kan karena kita ngitung di sini, lalu kan misalnya ini juga kalau ngerjain langsung kan kalian sekarang CBT ya soal itu. Jadi ketika ngelihat soal ini, yang ini nih ya ada di mata kalian lah, maksudnya reaksi ini ada di mata kalian bukan. Jadi kalian cukup lihat OAG-nya dia 0,01, ZnOH2-nya dia 0,01. Dilihat dari reaksinya udah jelas ini pembatas. Pembatas pun kan nggak harus kalian tulis kan. Cukup di otak kalian kepasnya. Koefisien 2, maka di sini ketemu Zn-nya sama dengan 0,005. 0,05 dikali dengan ini. Angka ini berarti setengahnya dari 0,05. Ya udah, ini angka yang mendekatnya. Setengahnya dari yang 65,4. Pokoknya kalau ketemu 0,05 ya. Kayak gitu. Jadi nggak ngitung ngotret kayak gini. Nah, semuanya akan berproses di otak kalian. Angka ini. Ini juga 0,01 cuma dilirik. Yang penting intinya ketemu ZnCOH-nya ini 0,01. Ketika dibandingkan dengan koefisien, Ag-nya akan habis, berarti Ag ini pembatas, ya udah Zn-nya ketemu, langsung akan diperoleh jawaban. Siapa tadi pembatasnya? Ag, Miss. Ag. Jumlah H2O yang dihasilkan dalam reaksi stoikiometris setara dengan 0,01 mol Ag. Berapa? H2O-nya? Kalau dilihat dari koefisiennya, maka H2O-nya ini 0,05 atau sama dengan 5 milimol. Udah langsung ketemu. Sesimpel itu. Kecepatan Miss, belum bisa memproses di kepala, bilang aja.
ketemu, bandingkan dengan koefisiennya. Contoh lain deh, misalnya sini H. Udah soal ini AL plus HL CL3 plus H2. Ya. Setara belum? Ini setara belum? Belum. Belum ya, setara kan? HCl dikasih 3 koefisien. 3, oke, 3. Maka AL-nya 1, udah, ini H2-nya. Tuh, kalau mau biar nggak pecahan, jadi biar ini nggak pecahan, 3H2 Kali 2 semua. Iya, 2AL plus 6HCl, hasilnya 2HL CL3 plus 3H2. Oke. Nah, misalnya misi H D. Molnya bukan orang Banten, orang Jawa Tua, Eko, aku Dwi. Misalnya ini 3 mol, yang ini adalah biar gampang deh, 6 mol. Siapa pembatasnya? HCl. ACL. Yang lain bisa caranya dibagi koefisien. Jadi ketika kita bagi koefisien untuk AL kan di sini 3/2 kita ketemu 1,5. Untuk HCl-nya 6/6 kita dapat 1. Maka ini dia adalah pembatas. Kalau pembatas itu harus habis. Jadi kalau habis ya berapa? Ya 6. Kalau ini terproses di kepala H2-nya berapa? 3. Maka kita akan dapat ini 3. Yang ini? 2. Pas banget gampang buat ini. Nah, misalnya nanti kalian H2-nya mau diminta apa? Volume dalam liter pada keadaan STP misal. Terus misalnya kita minta volume pada keadaan STP 22,4 liter per mol. Maka kita akan dapat hasilnya berapa? Nih, maka hasilnya berapa ini? Kalau misalnya ini dia ini. Hasilnya berapa ini? Oh, biar ini dia coba misal 0,3, 0,6. Ini berarti 0,2, ini 0,3. Dikali ini berapa hasilnya? Dua 2,24 kali 3. Kok nggak ada yang itu? Berapa? (6,72 liter).
Ini misalnya kalau misalnya mau bikin Miss, gimana yang jadi 3 mol itu? 0,3 mol itu cuma soal aja. Ya soal aja. Misalnya 3 mol, 0,3 mol itu cuma soal aja. Nah ini coba misalnya tulis misalnya nih ya soalnya. Dengan misalnya HCl-nya nih, misal kayak gini soalnya. Bisa dipahami? 0,3 mol aluminiumnya udah, terus HCl-nya benar nggak ini? Eh, 0,5 harusnya 0,2 ya? Iya atau iya sih? Oh, 0,5 nanti jadinya banyak. Ini. 600 mili. 2. Nah, kan? 2 kali 300, 600 milimol, 0,6 mol. Oke. Seperti ini ya soalnya. Ada yang bertanyakan nggak? Kalau enggak kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini kayaknya masih tipe soal sama nggak ya? Oke, ini logikanya harus jalan di sini. 2 tabung dihubungkan seperti pada gambar di atas. 14,76 atmosfer. Ini tabung 2. Sedangkan tekanan awal pada tabung 1 diabaikan. Karena dia cuman isinya adalah CaO solid padatan. Sedangkan tekanan itu hanya diberikan untuk yang gas, CO2 gas kan. Ini padatan, jadi anggap aja di sini nggak memberikan tekanan. Saat keran dibuka, sebagian gas CO2 diserap. Berarti ketika ini dibuka, si CO2 akan mengalir ke sini, kemudian bereaksi dengan CaO membentuk CaCO3. Padatan. Jika tekanan total pada kedua tabung menjadi 2,46, maka semua gasnya dianggap sebagai gas ideal. Jumlah mol gas CO2 yang diserap oleh CaO itu berapa? Nah, yang harus kalian perhatikan di sini, volumenya itu jadi awalnya 14,7 ini kalau cuma ada dalam satu wadah.
14,7 itu dalam 2 liter. Ketika keran dibuka pada keadaan awal sebelum si CO2 bereaksi dengan CaO atau dalam keadaan volume 4 liter. Jadi kalau awal keran belum dibuka, ya. Keadaan awal itu dia. Nah, ini punya tekanan berapa P-nya? 14,76. Kalau V dengan volume itu berbanding apa sih? Lurus, terbalik? Kan kalian tahu punya berarti kan dia berbanding terbalik. Pada saat V 2 liter di sini kalian tahu tekanannya dia 14,76. Ini keadaan awal. Pada keadaan keran dibuka, ini ketika tulisnya bagus banget sih. Jadi yang bikin lama itu adalah menganalogikan apa nih, keran dibuka di sini, maka kita akan dapat V-nya sama dengan 4 liter. Ini kita anggap masih keadaan awal sebelum dia bereaksi. Maka tekanannya P-nya ketika 14,76, kalau 4 kan tadi berbanding terbalik ya. Volumenya jadi 2 kali lipat, berarti tekanannya jadi Tengahnya. di tengahnya. Gitu kan. Jadi 7,38 ya? Benar nggak sih? Benar nggak ini? Benar nggak? Benar, oke. Nah, sekarang keadaan total pada ini masih keadaan awal ya. Ini keadaan awal sebelum keran dibuka, masih ini keadaan awal setelah keran dibuka. Nah, ini keadaan akhirnya. Akhir. Ini kan kalau keran udah dibuka ya berarti keadaan akhir. Katanya di sini ada datanya. P-nya sama dengan 2,46. Sekarang berarti kita akan lihat selisihnya. Ini anggap V1, ini V2. Berarti yang bereaksinya CO2 yang bereaksi CO2 yang bereaksi sama dengan V1. Kalau V1 ini P1. P1 min P2. Berapa ini? Nilainya berapa? Dua KTM. Ini tinggal kalian masukkan ke rumus. PV sama dengan nRT. P-nya 4,92, volumenya dia 4 liter ketika keran dibuka. N-nya yang dicari, N-nya 0,082, T-nya 300. Ketikanya bisa nggak ada yang bisa dicoret-coret nggak?
Mana yang bisa dicoret? Dengan berapa dapatnya? Makanya kalian itu kan kalian boleh sih hitung apa ya, maksudnya beneran angka ini dihitung berapa? 60. Ini kan butuh ini tinggi ya, kalau ini 60 kali 4 sama dengan N dengan 300. Ini. Sama 300. Jadi ini 5. Berarti N-nya sama dengan ya. Pernah kan ngerasain gitu. Ini proses untuk mencerna soal. Tapi kalau misalnya kalian nih konsepnya udah paham, ketika udah paham, maka di otaknya adalah ya yang udah ketahuan dia misalnya 14,76, maka dia akan jadi 7,38. Nah, 7,38 langsung dikurangi 2,46, langsung ketemu di sini 4,92 ATM. Jadi proses ini ke sini yang tadinya 2 liter jadi 4 liter. Terus ketemu ini. Nah, ini baru yang hitung agak jelimet di sini. Ini angka ini. Walaupun sebenarnya sih kalau di soal-soal apa ya, misalnya bilang kayak SBM itu kayak rasanya harusnya itu tuh soal angka-angka itu adalah angka-angka yang ya 3 kalinya, 4 kalinya gitu, atau nanti setengahnya, 0,2-nya gitu. 0,2 juga 2/10-nya kan. Jadi itu yang harus angka-angka harus kalian yakini di sini. Misalnya kayak ini nih, kalau kita mau apa ya, olah itu kan sama aja di sini dia 4,92 dikali 4 sama dengan N dikali 82 dikali 3, biar ini enggak 0,0. Nah ini nih, angka yang ini itu harus kalian yakini. Misal 2 kali berapa yang ujungnya 2 juga. Nah itu. Berapa ini? 0,82. Hampir 1 lah. Ujungnya 2 kali berapa yang ujungnya nanti bakal 2 juga. Perkalian berapa sih? 6 doang kan ya? Hah? 1 dengan 6 kan, kalau 1 nggak mungkin kan? Secara logika kan? Kalau 1 kan pasti hasilnya sama. Berarti kemungkinan adalah 6. Nah itu tuh. Jadi 2 dikali berapa yang hasilnya ujungnya 2, atau misalnya nanti ada 2 ujungnya 8, berarti kan hasil kalinya 4. Misalnya nanti ada soal ternyata di situ ujung angka komanya 8 gitu. Jadi tinggal disamakan di sini apa sih angka di belakang komanya. Seperti ini nanti tinggal dicoret kan. Nah, udah 6,3 bisa dicoret. Ini 3 benar nggak ini ngitungnya? Oh jadi 8. 0. Ini yang salah di mana ini? Di perhitungan yang ini? Hah? 30 paling. Ya mesti 30. 30. Atau enggak? Oh, berarti ini 8,2 ya?
kan ini kan sama kan, hanya ketemu 0,8. Jadi kalau dalam perhitungan saya harus punya keyakinan angkanya itu. Coba kita lihat ada perhitungan lagi enggak ya? Yang ini Ada saya juga bisa kalahkan. Saya udah diajak main-main gitu udah enggak. Mungkin udah sekarang orang boro-boro main pulang sekolah di sana main kayak pesawat balik main baju rokok. oke. Yuk, siapa sih pembatasnya, cari dulu mau masing-masingnya. Berapa sih H2S-nya? Udah ada di situ. Berapa mol? 30 milimol. Oke, sekarang KNU3-nya berapa? 10 milimol. Oke. Nah, sekarang siapa nih pembatasnya? Dibagi berapa? Dibagi 2, yang ini dibagi salah, dibagi 3. 2, Oke, jadi ini berapa? 3, 10. Yang ini? Oke, jadi siapa pembatasnya? NO3. Ini ya, pembatas. Nah, kalau udah dapat pembatas, kalian sebenarnya bisa pakai yang kalian tulis sini ya, cuman di sini aja. Tapi kalau pembatas jangan tulis 5, tapi habisnya semuanya harus habis. Awalnya ada berapa ya? 10 ya dah. Kalau ini berapa? 10 milimol, maka ini berapa? 15. 2 10, kalau 3 benar. 15. Jelek banget. Nah, tinggal sekarang 13 milimol ini dikali 32. Berapa hasilnya? Ya, yang mana nih jawabannya? Jawabannya yang mana angkanya? 0,48. 0,48. 15 kali 32. 32 tambah setengahnya dari 32. 16,48. Jadi cari dulu pembatasnya, terus nanti cukup tulis yang pembatas aja untuk menentukan reaksi, kecuali kalau di soal ditanyakan berapa yang bersisa. Nah, berarti kita akan tuliskan mula-mula si H2S ini berapa, nanti sisanya berapa. Sisanya 1,5 ya. Nih. Ada suatu percobaan, ini kok 2 mol dari mana ya? Ini terus soal yang di atas ini, oh ini kasus keadaan lain. Berarti sekarang kalau ngomongin jumlah elektron, berarti kita harus lihat perubahan biloxnya. Perubahan biloxnya itu cukup 1 aja sebenarnya kalian lihat, karena kan elektron yang terlibat dalam reaksi oksidasi terlibat pada reaksi reduksinya. Nah, sekarang kalian bisa mau melihatnya dari si ini N. Biloxnya berapa di sini? Bilox N-nya berapa? Plus 5. Oke, kalau di sini? Plus 2.
plus 2. Berarti turun berapa? Nanti mengalami reduksi sama dengan min 3. Nah ini karena udah ada koefisiennya min 3 tinggal dikali 2 berarti sekarang 6 elektron. Ini 6 elektron. Nah sekarang kalau ini 2 mol habis bereaksi maka jumlah elektron yang terlibat berapa? Kalau HNO3 nya ini 2 mol ya berarti dia 6. Sesuai dengan si koefisiennya. Ini udah dikali 2 karena dengan si koefisiennya. Ini pasti juga akan sama nih kalau kita ngomongin si S-nya. Perubahannya juga akan sama. Ini di sini S-nya min 2 ya. Kalau kita tulis ini min 2, yang ini dia 0. Min 2 ke 0 berarti kan dia naik kan? Oksidasi 2 dikali 3, 6. Sama 6 elektron. Kalau 2 dia akan menghasilkan 6, melibatkan 6 elektron atau 6 mol. Kalau misalnya di sini nanti 4, ya berarti ini tinggal dikali 2. Ya, Cara nyari bilox gimana, Miss? Saya lupa. kalau bilox itu harus hafal aturan biloxnya harus hafal. Apa sih aturan biloxnya? Dia kayak misalnya ini untuk dalam senyawa ya. Aturan ini berlakunya dalam senyawa. Yang golongan 1A dia plus 1 golongan bloknya plus 2 dalam senyawa ya. Kalau dia unsur bebas ya 0. Kalau dia aluminium dia plus 3. Kemudian ini F min 1. Ada coba sih di sini H. Cari di apa itu? Redoksi. Elektrokimia. Nggak mau deh. Nah sebenarnya ada di yang penyetaraan bilox ya, cuman misalnya ambil ini sih. Ini ambil ini bang. Ini aturannya. Dia enggak dalam senyawa dia pasti akan menang, jadi nggak pernah berubah biloxnya. Jadi untuk golongan 1A itu plus 1, golongan 2A itu plus 2, golongan 3A aluminium plus 3, seng plus 2, admium plus 2, perak
argentum plus 1. Fluorin min 1. Jadi misalnya ada HF, F-nya min 1, maka H-nya plus 1. Misal ada Fe, F2. Fe kan nggak ada di sini. Nah. Oh, ini aja deh. Misalnya O, F2. Siapa yang menang di prioritasnya? F. Nah, maka kan O kan kalau di senyawanya kan min 2, tapi dia ketemu F itu lebih negatif. Maka F-nya yang F-nya min 1, maka O-nya di sini adalah plus 2. Jadi karena dia ada di prioritas ketiga. Oh ini aturan ini deh yang harusnya. Kalau misalnya ClO3, nah sebenarnya Cl itu kan ada di sini ya. ClBr itu min 1, sulfur min 2. Tapi ketika HClO3, siapa prioritas dulu? Yang diduluin siapa dulu yang dicari? 1, 2, 3 siapa? Urutannya? Hidrogen dulu kan, hidrogen, oksigen, baru Cl. Nah, Cl-nya berarti harus ngalah, bukan min, terserah. Tuh, karena dia dari prioritas yang ketiga. Berarti di sini kalian bisa tulis H-nya dulu plus 1, O-nya min 2, ada 3, berarti min 6. Ini plus 1, supaya nilainya 0, maka Cl-nya jadi plus 5, bukan min 1. Beda lagi kalau si Cl-nya ketemu dengan unsur yang enggak ada di sini. Misalnya FeCl3 misalnya. Terus misalnya SnCl2 misalnya. Nah ini si Cl, Fe dan Sn ini kan nggak ada dalam prioritas ini. Maka dia ngikutin Cl. Maka di sini Cl-nya akan kita pakai min 1. Maka Fe-nya plus 3. Nah, untuk di sini, min 1 ada 2, supaya 0, maka Sn-nya plus 2. Ini nih, data ini. Nah, misalnya ada KO2. Yuk, siapa dulu yang ditentukan? Ada aja tuh terbang baru belajar terbang. Siapa dulu yang ditentukan? Yakin? Kalium, karena kalium golongan 1. Ini ada di prioritas 1. Maka K-nya di sini adalah plus 1. Maka untuk 1 O-nya, bila O-nya adalah min setengah. Oh ada mis ya? Ada. Ini kalium superoksida. Kan harusnya waktu itu kan min 2 tuh yang normalnya lah, bilang normalnya dalam senyawa. Saya kalau ketemu dalam unsur-unsur tertentu ya dia bisa jadi bukan min 2, bahkan sampai ini ke F2 dia malah plus 2 gitu ya. Jadi ini nih yang harus diingat lagi. Kalau unsur bebas ya 0, kalau ion ya sesuai dengan muatannya, misal Na plus ya plus 1, Fe3 plus ya plus PB4 plus ya plus 4. Oke. Oke, ini gas disilana Si2H6 bereaksi dengan gas O2 pada suhu tertentu menurut reaksi berikut. Massa SiO2 yang dihasilkan dari reaksi ini adalah, sekarang kita akan siapa nih pembatasnya? Si2H6-nya sekarang berapa molnya? Si2H6 46,5 per 62. Berapa sih ini?
0,75 bukan? Atau kalau Ya, Miss. ya, 0,75 itu harus punya keyakinan. Kayak gitu angka-angkanya yang muncul. Atau kalian mau kali 2, kadang ya kalau 0,75 itu berapa sih? 3/4 ya? 0,750. Yang ini O2-nya oke, 2/8. Bener nggak ya? 4 ya? Nah, ini siapa ini yang pembatasnya? Dibagi 2, dibagi 7. Berapa ini bagi 2? 0,375. Yang ini 4 bagi 7 0,5 lebih ya? Kan kalau 0,5 kan ya. Kalau misalnya bagi 5 kan 3,5 kan 0,5 itu. 0,5 5 ya sisanya. 3,5 ya 5 bagi 7 berapa? 7. 0,757 sekian. Berarti pembatasnya yang mana? SP2H6. Ini pembatas. Nah, udah kalau ketemu pembatas berarti dianya yang ditanya siapa? (0,75) untuk 2, maka untuk 4 2 kali lipatnya adalah 1,5. 1,5 mol. Sekarang tinggal 1,5 dikali SiO2. Berapa? Jawabannya? 90. Ini dia sama dengan 1,5 dikali 90. Jadi kebanyakan soal-soal nanti ya harus cari pembatasnya. Kalau dia gini, kalau dua-duanya dalam reaksi itu zatnya diketahui datanya, berarti kalian harus ambil kemungkinan kalau pembatas, kecuali kayak soal-soal dengan oksigen, misalnya dibakar dengan oksigen berlebih, oke, berarti pembatasnya adalah si hidrokarbonnya. Tapi ketika dua-duanya ada, ya harus dihitung dan harus dicari pembatasnya dulu. Sebenarnya mesinnya itu kemarin udah janjinya mau ngadain post test, tapi tadi emang belum sempet masukin. Sebenarnya soal-soalnya udah ada, tapi belum sempet masukin ke ini. Karena mungkin post testnya mesinnya sore kali setelah kalian matematika. Nanti mesinnya akan kirim linknya. Nah, itu ada satu soal. Dua deh. 2 soal. Ya kan kalau mau ini dikaya ke tempat Ini nyari scanner mana sih dia? Di HP sendiri nyariin aplikasi. Udah belum ya?
Udah sedikit dari sinyal di papan malam-malam. Ada mana friend impor bebas. Yang kita mengeksema enggak siapa nama megang Motorola? Itu motor. Iya, siapa itu? Motorola. Buat apa ya? Di sini apa ya? Udah naik. Soalnya headsetnya putih. Rata-rata headset itu ya. Itu Motorola motor mewah gitu. Headsetnya putih. Gila nih minta. Beli kartu perdana berapa tuh? Murah kan? Ini jangan. Saya dari yang SMP tahu, dari SMP. Saya ganti mau tentang HP ya tahun 2000. Baru SMA itu ya. Kuliah SMA SMP. Senior. Dari bapak langsung SMA. Lagi saya bisa tahu dari umuran Pak kan Pak. Apa kami juga? Iya, benar. Bagus di luar ini bagus. Smartphone ya. Oh ya. Aku smartphone. Suatu senyawa dengan MR80 mengandung 40%. 40% massa unsur X dengan AR32 dan sisanya adalah unsur Y dengan AR16. Rumus molekul tersebut adalah total massanya kan berarti 100% kan? Kalau misalnya kita anggap massa 40% itu 40 gram, berarti X-nya berapa ini? X-nya dia 40% atau kita anggap dia kalau 40% itu 40 gram, maka Y-nya berapa? Berapa persen? Kan hanya 2 unsur. 60. 60 gram. Nah, sekarang kita mau cari, kan rumus molekul itu kan berbanding dengan si molnya kan. Nah, kita cari molnya berapa ini? Berapa mol? X-nya? AR-nya berapa? 32. 32. 2 berarti 1,25. Iya. Kayak misalnya ini malah di sini akan kelamaan deh. Soalnya nanti ini jadi jelek karena di sini udah ada MR-nya 80, berarti keseluruhan itu 80. Kita bisa pakai si MR itu malah lebih cepat.
Maka akan ketahuan nanti dia ada berapa atom. Persen berarti dia misalnya kayak kita 40 dikali MR itu 80, kita akan dapat berapa? Next-nya 40 kali 8 32. Nah 32 ini setara dengan satu atom. Satu atom. Nah sekarang ini kalau dikali MR 6 kali 8 48 itu untuk Y setara dengan berapa atom? Setara dengan 3 atom. Berarti ini punya rumus. Di sini adalah makanya iPhone dia, iPhone 6 dia. Dari iPhone 6 pindah dari iPhone Samsung. Nah, kalau itu ada orang pakai Android Belum pernah ya. Kemarin hari kalau udah ketahuan misalnya diketahuinya suatu senyawa memiliki massa dengan massanya berapa, terus 40% massanya ada ini, ya berarti kalian kalikan dengan massanya, baru nanti dari massa dibagi AR-nya ketemu mol. Nanti ketemu mol, nanti bandingin molnya. Kan sebenarnya perbandingan mol sama dengan perbandingan atom itu kan sama. 1 mol itu ya 6,02 kali 10,23. 2 mol ya 12,04 kali 10,23. Jadi setara. kalau kali berarti 6 juta ini. 7 juta. MacBook 20 juta, 30 juta. 20 juta kita udah mobil kemarin itu pasti. Itu mau dimain game ya? MacBook mana ada? Untuk ini dong ya, Om. Kalau rendering dong ya. Itu juga standar. Saya tinggal dikit lagi nih. Standar. Ntar coba ya. Standar brand bawah. MacBook ya. Bisa aplikasi buat Ya, game-nya. di mana mau ada yang Udah sesuai. sesuai. Gimana? Gimana? Brand. Apa cowok? Kan cowoknya di Samsung, Bang. Nih, ada dua-duanya diketahui datanya. Berarti kalian harus cari koreaksi pembatasnya. 4,5 gram karbon direaksikan dengan 3,3 gram SiO2. Siapa sih ini pembatasnya? 4,5 gram karbon berapa mol? Karbon berapa? 4,5 untuk C-nya ya. Dibagi 12. Ketemunya berapa? 0,375. 0,375. Kemudian kita lihat si SiO2-nya 3/28. Hasilnya berapa? 0,1 sekian ya? Apa ini? Oke, ini kalau kita mau cari pembatasnya dibagi MR Bukannya 30. SiO2-nya gitu. oh sorry, ini 28 sama 16. Oke, sorry. 28 itu baru SI-nya doang. 60 berarti 0, berapa ini? 0,5. Ya. Oke, sekarang tinggal cari pembatasnya. C-nya dibagi 2, yang ini dibagi 1. Udah. Ini 0,1.
0,05, yang ini 0,1 berapa ini? 1875 kali. Ya. Yes. Pembatas. Nah, sekarang kita ikutin si SO2 ini, kalau misalnya dia 0,05, berarti ini 0,05, harusnya si karborundumnya SIC-nya berapa dengan perbandingan koefisien? 0,0. 5. Nah, ini kalau 0,05 harusnya dapatnya berapa gram SIC? Berarti harusnya ini SIC-nya kalau secara teori dapat berapa? 0,05 dikali 28 tambah 12 40 ya? Harusnya ini dapat berapa? 2 gram ya? Bahasanya. Nah, dari reaksi analisis kita dapat berapa? Ini kan kita ngomongin ini analisis. Analisisnya kita dapat cuma 1,5 gram. Ingat, persen itu dia analisis atau sampel. Analisis dibagi teoritis kali, maka kita akan dapat hasilnya berapa? 75. Ya. Jadi bisa juga kalau yang kemarin kan waktu urea itu kan persen ya, dalam persen 42%, atau mungkin kemarin ada 350 dalam 1 kilogram dalam kilo, terus kalian dapat 35%. Ya persen dibagi persen hasil hitungnya. Gitu. Persen. Kalau ini karena dia dalam gram, ya kita ubah data teoritisnya juga dalam gram. 2 gram ini 1,5 gram dapat. Seperti itu. Ada yang bertanyakan sampai sini? Pokoknya intinya harus bisa menuliskan persamaan reaksi, bisa nyari mol, bisa harus menganalisis soal kapan dia butuh reaksi pembatas atau enggak. Pokoknya intinya kalau reaksi pembatasnya siapa. Oke, waktunya udah lewat nih 5 menit. Miss Niha kirim lagi deh filenya ke Pak. Dibully terus. Baik-baik dari sama itu masih bisa dipakai. Ya. Ya kan kebutuhannya memang masih bisa diatur. Beda halnya ntar pas kebutuhan paham misalnya ada kerjaan buat apa atau pelakuan baru ya. Bisa dipakai sumber lagi ya. Ih, tadi masaknya apa? Kesef kemana itu? Kemarin itu. Kok nggak ada? Ada di rumah kan saya itu. Tapi cari tadi coba. Ya, kesefnya kemana? Iya. Apa anak pengaturannya kali ya? Keluar gitu. Smart notebook. Iya. Apa mungkin ngumpet dia ya gitu.
Maka saya masuk lagi. Ini mati nggak? Enggak. Agregasinya nggak mati. Tapi paknya keluar dari Luar. ya sih nggak sistemnya harusnya nggak gitu. Jadi begitu nih. Terus dia tiba-tiba hilang. Oh, Hilang mayarnya. Iya paknya kata nggak di dalam itu. Berarti harus melik itu lagi. Lebih lagi. Punya lagi. Kemudian bisa sih apa ya? oke, sudah Miss Neha kirim ke chat roomnya. Ujung masih Oke, kalau begitu pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ya, banyak. sama-sama. jalan anjing ngeplay gitu nya yang Atau ya game